Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang menyapa kita di malam hari ini, di ibadah lingkungan yang masih kita adakan di tengah-tengah rumah kita masing-masing di Jemaat HKBP Seresot Raja Wali. Marilah terlebih dahulu, Bapak Ibu saudara terkasih, kita persiapkan hati dan pikiran kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita di tengah-tengah ibadah lingkungan di malam hari ini ialah yang tertulis di dalam kitab Kejadian pasal 37 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam, dan damar ladan. Dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, "Apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini. Tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita." Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakkanlah bajunya dan kembalilah ia kepada saudara-saudaranya. Katanya, "Anak itu tidak ada lagi. Kemanakah aku ini?" Hingga demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita di malam hari ini adalah merupakan suatu kisah tentang anak-anak daripada Yakub, atau di dalam teks terjemahan Alkitab Indonesia dikatakan anak-anak Israel. Saudara, Yakub memiliki anak yang bernama Yusuf sebagai anak yang paling dikasihi, anak terakhir yang dimiliki oleh Yakub. Saudara, tentu kita bertanya-tanya, mengapa saudara-saudara daripada Yusuf sangat membenci Yusuf? Jika kita membaca di dalam kitab Kejadian pasal 37 ayat yang ketiga, dikatakan demikian, "Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuflah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia." Dilanjutkan di ayat 4. "Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya,
bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya. Maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Saudara, itulah yang mendasari kebencian daripada saudara-saudara Yusuf akan dia ketika ayahnya Yakub memberikan kasih yang secara khusus kepada Yusuf, memberikan perhatian kepada Yusuf, dan mengenakan jubah yang paling indah, atau dikatakan di ayat 3, jubah yang maha indah diberikan oleh Yakub kepada Yusuf. Dan hal ini saudara tentu saja menimbulkan kecemburuan di antara anak-anak Yakub itu sendiri. Dan tidak hanya itu saja. Jika kita baca ayat berikutnya, ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-11, kita dapat melihat bahwasanya Yusuf bermimpi. Dan mimpi itu dapat diterjemahkan di dalam suatu keadaan nantinya saudara-saudaranya akan menyembah kepada dia. Dan bahkan dikatakan di ayat 10, setelah Yusuf menceritakan mimpinya, dikatakan di ayat 10, setelah hal itu diceritakan kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepada dia. Tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Saudara, muncul iri hati, muncul kebencian di dalam diri saudara-saudara daripada Yusuf oleh karena perlakuan khusus orang tuanya, oleh karena penuturan Yusuf sendiri tentang mimpi yang dia alami. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-30 yang menjadi firman Tuhan bagi kita di malam hari ini, diceritakan di sana bagaimana saudara daripada Yusuf berencana untuk membunuhnya. Namun ada saja di antara mereka yang tidak setuju. Jika kita baca di ayat 21 dan ayat 22 sebelum daripada perikop kita di malam hari ini, di sana dituliskan bahwasanya Ruben tidak setuju akan apa yang direncanakan oleh saudaranya terhadap Yusuf. Ruben berusaha untuk mengambil solusi bagaimana agar Yusuf tidak terbunuh. Saudara, namun niat daripada saudara-saudaranya yang lain jauh lebih besar. Dikatakan di ayat 26 di dalam perikop kita di malam hari ini, bagaimana Yehuda mengemukakan pendapat agar Yusuf dijual saja dan tidak jadi dibunuh, dan agar Yusuf tidak dilukai oleh mereka. Saudara, maka terjadilah demikian. Yusuf, anak terakhir daripada Yakub, dijual kepada saudagar Midian, keturunan Ismail, yang membawa hasil dagangannya dan hendak dijualkan di Mesir. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana kita melihat firman Tuhan di malam hari ini yang menjadi perenungan bersama bagi kita. Yang pertama saudara, kita melihat ketika kasih itu tidak dibagikan dengan cara merata, maka akan menimbulkan kecemburuan. Secara khusus dalam perikop ini, kasih orang tua. Saudara, sebagai orang tua, hendaknya kita memberikan kasih yang sama terhadap anak-anak kita.
tidak pilih kasih, tidak mengkhususkan seseorang, justru kasihilah mereka dengan tulus dan sama satu dengan yang lainnya, agar tidak menyebabkan kecemburuan di antara anak-anak kita. Kalaupun ada di antara mereka yang lebih mengena di hati kita, biarlah hanya kita yang tahu. Namun kasih itu harus tetap sama, equal, seberbanding sama kita berikan kepada anak-anak kita. Yang kedua, saudara, yang dapat kita lihat dari firman Tuhan yang menyapa kita saat ini, bagaimana keadaan sesama saudara atau sesama anak daripada Yakub. Mereka juga dapat merasakan kecemburuan itu ketika mereka mendapatkan perlakuan yang berbeda satu dengan yang lain. Saudara, jika kecemburuan timbul di antara anak-anak kita, maka kita sebagai orang tua harus dapat memperhatikan hal ini. Kita sebagai orang tua harus dapat menetralisir keadaan ini, agar di antara anak-anak kita tidak memikirkan kecemburuan lagi, namun mereka dapat memelihara kasih persaudaraan. Dan itulah yang menjadi renungan bersama bagi kita di malam hari ini. Ketika di antara anak-anak kita dapat memelihara kasih persaudaraan, tentu mereka akan lebih menyatu. Tentu mereka akan lebih kompak. Tentu tidak akan terjadi perselisihan, kesalahpahaman di antara anak-anak kita. Saya pernah mendengar perkataan yang demikian. Seorang anak yang berhasil di tengah-tengah keluarga, dia adalah anak dari bapaknya. Seorang anak yang manja di tengah-tengah keluarga, dia adalah anak dari ibunya. Seorang anak yang nakal di tengah-tengah keluarga, dia adalah anak daripada bapaknya. Seorang anak yang baik di tengah-tengah keluarga, ialah anak dari ibunya. Saudara, apa yang saya dengarkan itu, saya yakin itu tidak menjadi patokan, tidak menjadi sebuah alasan bagi kita untuk membeda-bedakan kasih di antara anak-anak kita. Saudara, bagaimanapun keadaan anak-anak kita, bagaimanapun sikap mereka, bagaimana cara mereka berargumentasi, dan bagaimana perlakuan mereka, itu tidak dapat dipungkiri, sangat dipengaruhi bagaimana cara orang tua untuk mendidik mereka, untuk mengajarkan mereka tentang nilai-nilai kehidupan, tentang nilai-nilai utama di dalam iman kepada Allah, di dalam anaknya Yesus Kristus, dan dengan tuntunan daripada Roh Kudus. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, jangan lupakan tugas kita sebagai orang tua memiliki tanggung jawab yang besar untuk mendidik anak-anak kita di dalam kasih, agar tumbuh kembang mereka dapat berjalan dengan baik, agar masa muda mereka tetap berada di dalam jalan kebenaran Tuhan, sampai bahkan di masa tuanya kelak mereka akan mengajarkan hal-hal yang sama baiknya seperti apa yang telah diterima oleh anak-anak kita itu kepada keturunannya mereka kelak. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang tertulis di dalam Ibrani pasal 13 ayat yang pertama berkata demikian: peliharalah kasih persaudaraan. Saudara, jika di tengah-tengah keluarga kita ini yang kita utamakan, tentu saja
perselisihan tidak akan terjadi. Peliharalah kasih persaudaraan. Jika hal ini yang kita pegang teguh di tengah-tengah keluarga kita, maka setiap anggota keluarga akan mengutamakan satu dengan yang lainnya, dapat menolong, membantu, dapat memberikan apa yang dibutuhkan oleh saudara-saudaranya, bukan sebaliknya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dari firman Tuhan yang menyapa kita di malam hari ini, mengajak kita untuk senantiasa memelihara kasih persaudaraan, untuk meminimalisir segala macam persoalan, keributan, pertengkaran yang sering terjadi di tengah-tengah keluarga kita. Ketika kasih persaudaraan itu, kasih Allah itu, kasih Kristus dan tuntunan Roh Kudus itu nyata menjadi dasar di tengah-tengah keluarga kita masing-masing, kita akan menemukan kedamaian, keharmonisan, seia sekata, sehati sepikir di tengah-tengah keluarga kita. Maka jauhlah segala perdebatan, persoalan, perselisihan di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang tertulis di dalam Mazmur pasal 133 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga berkata demikian: sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Ketika kita telah memelihara kasih persaudaraan, maka sesama saudara akan dapat berdampingan, akan dapat hidup rukun di dalam kedamaian, dan kita siap menantikan berkat Tuhan yang telah Tuhan siapkan bagi kita, orang-orang yang dikasihinya. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, firman-Mu telah kami dengarkan di malam hari ini. Mampukan kami Tuhan untuk memegang teguh kebenaran firman Tuhan, menjadi pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati seluruh jemaat Tuhan, dari balita, anak sekolah minggu, remaja, nakoso pulung, setiap orang tua, keluarga muda, dan juga kaum lansia Tuhan. Engkau memberikan kepada mereka kesehatan senantiasa dan memberkati setiap pekerjaan, pelayanan, kegiatan, dan usaha mereka masing-masing dapat berjalan dengan baik. Kami serahkan tubuh, jiwa, raga kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan, dan biarlah kehendak Tuhan yang menjadi atas hidup kami. Untuk saudara kami yang saat ini Tuhan tengah menjalani pergumulan dalam hidupnya, Engkaulah yang memberikan kekuatan, Engkaulah yang meneguhkan hati dan pikiran mereka agar mereka tetap bersuka cita di dalam hidupnya. Kami tidak lupa mendoakan untuk keadaan yang tengah terjadi di negara kami ini Tuhan, pandemi COVID-19, kiranya Tuhan melindungi seluruh jemaat-Mu, menjauhkan mereka dari segala pengaruh ataupun paparan daripada virus COVID-19 Tuhan. Kiranya seluruh jemaat-Mu dalam keadaan sehat dan dalam keadaan baik melakukan aktivitas mereka sehari-hari. Terima kasih Bapa, ampunkan kami untuk dosa pelanggaran kami perbuat, dan melalui pengampunan daripada Engkau kami dimampukan dapat mengampuni sesama kami, agar nama Tuhan senantiasa dipermuliakan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan syukur. Terima kasih Bapa. Amin.